sehat semuanya ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya telah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Sebelum aku mulai, enaknya aku perkenalan diri dulu gak sih? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Faurula Zahra. Aku akrab disapa sebagai Ola. Aku di sini mahasiswa Informatika UMN angkatan 2024. Oke, sebelum masuk ke inti, aku mau tanya dulu nih teman-teman ke kalian semuanya. Di sini ada nggak yang jadwal hariannya udah kayak kalender? Mungkin tugas, deadline, kuis, organisasi, rapat, sampai-sampai waktu 24 jam sehari itu nggak cukup. Ada yang kayak gitu nggak teman-teman? Coba dong angkat tangannya, aku mau ngeliat orang-orang yang jadwal kayak kalender. Wah, banyak banget nih ya. Kalian di sini nggak sendiri kok teman-teman. Aku juga sama kayak gitu. Kita semua itu tahu kan, sebagai mahasiswa yang ada di kepala cuma satu, sibuk. Rasanya kalau nggak sibuk, kita nggak produktif, betul kan? Padahal teman-teman, di tengah kesibukan semua itu ada satu hal yang sering kali kita lupakan, yaitu hobi. Nah, oke, hari ini aku akan membahas tentang pentingnya tetap menjalani hobi di tengah kesibukan kuliah. Hobi seringkali kita anggap remeh, kayak buang-buang waktu aja, mendingan ngerjain tugas yang lain supaya cepat selesai. Tapi teman-teman, itu adalah pandangan yang salah besar ya. Hobi itu bukan buang-buang waktu, melainkan investasi terbaik untuk kesehatan mental dan produktivitas kita. Bayangin nih, kalau mesin motor aja dipaksa jalan terus-menerus tanpa istirahat, lama-kelamaan bisa cepat panas dan rusak kan? Nah, itu sama halnya seperti tubuh dan pikiran kita teman-teman. Kalau lama-kelamaan dipaksa untuk kerja terus, lama-kelamaan kita bisa mengalami yang namanya burnout, yaitu stres akut yang bisa membuat kita gampang marah, males, ataupun bisa sampai sakit. Nah, disinilah hobi berperan penting teman-teman. Hobi itu ibarat oli untuk mesin kita. Meluangkan waktu 30 menit untuk hobi-hobi yang kita sukai, misalnya bermain game, nonton film, mendengarkan musik, atau mungkin teman-teman di sini ada yang hobinya baking kayak aku. Oke, ada ya nih cewek-cewek. Nah, itu semua bisa jadi satu pelepasan stres yang paling efektif. Nah, selain sebagai pereda stres, hobi itu ibarat sebuah laboratorium soft skill terbaik loh teman-teman. Misalnya, kalau hobi kalian menggambar atau bermain alat musik, kalian melatih kesabaran dan ketekunan. Kalau hobi kalian main basket atau main game bareng, kalian melatih kerjasama tim dan komunikasi. Nah, itu semua nggak diajarkan di kelas kan, tetapi sangat dibutuhkan di masa depan di dunia kerja. Coba kita lihat nih teman-teman, dari sudut pandang rekruter. Mereka tidak hanya melihat dari nilai mata kuliah loh teman-teman, tetapi juga melihat bagaimana sih kalian mampu mengelola waktu dengan baik dan menunjukkan inisiatif. Keterlibatan aktif dalam hobi menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang seimbang dan mempunyai minat yang luas. Nah, ini semua bisa menjadi nilai jual yang tinggi loh teman-teman. Ironisnya, saat kita berhenti sejenak untuk melakukan sebuah hobi, nah di saat itulah otak kita bekerja lebih baik. Pernah nggak kalian di sini mentok saat ngerjain tugas? Terus pas istirahat sebentar, tiba-tiba dapat ide cemerlang. Nah, itu karena hobi memberikan kesempatan pada otak untuk membersihkan cache dan membangun koneksi baru. Lalu gimana sih cara memulainya di tengah padatnya jadwal kuliah? Nah, aku bisa ngasih saran ke teman-teman semuanya untuk menerapkan teknik time blocking ya. Anggap waktu untuk hobi sama pentingnya dengan waktu kalian kuliah. Blok 30 menit di kalender kalian semua dan jangan biarkan apapun mengganggu waktu tersebut. Mulailah dari yang kecil, mungkin 15 menit saja setiap harinya. Buat jadwal dan komitmen untuk menjalankannya. Pada akhirnya teman-teman, IPK memang penting, tapi itu bukan segalanya. Perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar, tapi juga orang yang seimbang, yang bisa mengelola stres, punya kreativitas,
dan dapat bekerja sama dalam tim dengan baik. Dan semua itu bisa teman-teman dapatkan melalui hobi. Jadi mulai sekarang, jangan lagi menganggap remeh hobi kalian. Ingat, IPK yang tinggi tanpa jiwa yang sehat itu percuma. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Semoga pidato singkat hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk mulai memprioritaskan diri sendiri dan hobi-hobi yang kita sukai.